Sampah itu di Indonesia udah sangat genting gitu, udah benar-benar istilahnya dari hulu ke hilir. Mungkin belum banyak yang tahu bahwa dunia mode itu adalah salah satu penyumbang 5 besar polusi di dunia. Kamu harus kenal Indonesia supaya nanti kamu nggak norak atau kaget gitu melihat negara lain, karena kamu tahu negara kamu itu sangat indah. Sejak saya kecil, orang tua selalu membawa kita untuk melihat Indonesia, baik itu dari kearifan lokalnya atau tentang alamnya. Kita selalu dibawa untuk melihat pertunjukan tari, melihat cara pembuatan kain. Mungkin waktu kecil saya rasanya kayak, ini apa sih gitu, abu-abu kurang berwarna gitu. Bahkan saya nggak pernah diajak ke Ancol gitu atau ke akuarium gitu. Saya tanya ayah, kenapa saya nggak diajak ke situ? Ayah selalu jawabnya, kamu mau lihat ikan, ayo kita ke laut, kita snorkeling sama-sama. Kamu harus kenal Indonesia supaya nanti kamu nggak norak atau kaget gitu melihat negara lain, karena kamu tahu negara kamu itu sangat indah. Jadi kamu bisa bangga sebagai orang Indonesia. Dari setiap area atau daerah yang saya datang, kita belajar banyak sekali. Dari kainnya contohnya, kita bisa tahu mereka cara hidupnya seperti apa. Dari kain mereka bercerita, mempelajari tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Dan bahwa keberagaman itu membuat keseimbangan gitu. Dimana keseragaman itu membuat ketimpangan. Membuka mata saya dan hati saya gitu. Untuk kita harus terus mempertahankan yang namanya budaya kita. Waktu saya kecil, saya selalu melihat ibu saya berpakaian kain kebaya. Bahkan waktu beliau bertugas menemani ayah saya, ibu selalu menggunakan kain kebaya di sana. Dan kain kebayanya itu dibuat sendiri, dijahit sendiri dengan bergelung konde. Sebenarnya dari kecil saya sudah sangat terbuka gitu ya akan keindahan kain gitu. Dan kemudian saya selalu dibawa juga untuk melihat kain-kain karya-karya maestro Indonesia seperti Gothic Swan, Iwan Tirta, dan masih banyak lagi. Kemudian di India saya melihat bahwa semua wanita, mau itu dari tukang sapu jalan sampai artis Bollywood, mereka dengan bangganya menggunakan pakaian nasional mereka. Kembali ke sini, saya mulai riset lagi, saya melihat baju-baju ibu saya, melihat foto-foto ibu saya, dan terinspirasi dari situ, akhirnya saya membuat label Sejauh Mata Memandang. Sejauh Mata Memandang itu terinspirasi dari hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Itu semua bisa menjadi sebuah cerita dalam kain. Kemudian model pakaiannya kami terinspirasi dari baju nasional. Karena baju nasional itu kan kita banyak sekali ya dan sangat kaya gitu, dari Sumatera, Sulawesi, semuanya, gak hanya dari Jawa. Baju-baju itu bisa dipakai untuk keseharian kok, gak hanya untuk acara-acara khusus. Dan biasanya kalau produk yang lebih bertanggung jawab itu sudah pasti dia masa pakainya lebih lama, bisa dipakai puluhan tahun dan tidak mengikuti tren. Jadi mau dipakai tahun ini, 10 tahun lagi itu masih tidak apa-apa. Tantangan awal mungkin karena kami membuat motif sendiri. Pengrajin tuh mungkin terbiasa dengan motif-motif klasik ya. Itu jadi kita komunikasi pelan-pelan, dan sebenarnya proses itu membuat saya lebih menyadari kemanusiawian kita, karena kita di kota itu kan semuanya serba lewat email dan segala macam. Kalau ini kan kita mesti duduk sama-sama minum teh, makan pisang goreng, ngobrol gini loh Pak gitu. Jadi saya diingatkan lagi, ini semuanya membuat saya belajar lagi untuk memanusiakan manusia lah. Sejak beberapa tahun belakangan ini kami membuat kampanye tentang sampah. Karena awalnya saya pikir semua orang sudah tahu gitu, dan sampah itu di Indonesia udah sangat genting gitu. Udah benar-benar istilahnya dari hulu ke hilir. Mungkin belum banyak yang tahu bahwa dunia mode itu adalah salah satu penyumbang 5 besar polusi di dunia. Dan itu dari berbagai aspek, salah satunya adalah air. Misalnya katun itu dalam prosesnya menggunakan banyak sekali air. Misalnya satu buah kaos memerlukan 2.750 liter air. Dan itu sama dengan air minum satu orang selama 3 tahun kira-kira. Belum lagi kita membicarakan tentang pewarnaannya, polusinya. Kemudian kita bicara viskos. Viskos itu juga banyak sekali rata-rata diambil dari pohon-pohon hutan yang dilindungi di dunia. Jadi problemnya banyak sekali gitu. Belum lagi sampahnya. Tahun 2019 itu ada penelitian dari Divers Clean Action
Mereka meneliti di 47 perairan di Indonesia, yaitu di sungai dan di laut. Sampah terbanyak tentu masih single use plastik ya, tapi kalau sampah terberat itu 55,9%, hampir 60% adalah sampah tekstil. Sampah-sampah yang ditemukan berbahan polyester, dan polyester itu kita tahu bahwa dia mengandung plastik kan, dan kalau di air artinya dia mengeluarkan mikroplastik masuk ke ikan, dan ikannya kita makan gitu. Yang memukul saya juga bahwa di dalam ikan paus itu ditemukan banyak sekali sampah plastik khususnya. Dan kemudian saya juga pergi ke tempat pembuangan akhir sampah kita di Bantar Gebang, dan di situ saya lihat Bantar Gebang itu luasnya sekitar 110 hektar, sekitar 200 lapangan bola, dan itu sampahnya udah setinggi 20 meter sampai 40 meter. Dan tahun 2021 itu diinformasikan bahwa sudah over kapasitas. Jadi kan sebenarnya di rumah kita udah sapu-sapu, rumahnya udah bersih, wangi, itu kita hanya memindahkan sampah ke halaman yang lain, yaitu Bantar Gebang gitu. Dan setiap hari masyarakat Jakarta itu menghasilkan sampah sebesar kira-kira Candi Borobudur. Sementara sampah-sampah itu sebenarnya masih bisa diolah dan nggak harus terkirim ke situ. Karena kalau terkirim ke situ dia akan berubah menjadi zat metan. Kemudian saya baca buku juga dari Extinction Rebellion. Mereka bilang bahwa bila kita sudah mengetahui bahwa kita sekarang udah di masa krisis iklim, kita harus bercerita kepada teman-teman supaya semuanya lebih mengetahui akan keadaan ini. Karena kita sudah masuk di krisis iklim dan waktu kita nggak banyak, dan masih banyak orang yang perilakunya belum seperti sedang udah di dalam krisis iklim. Makanya kami membuat pameran ini di mana kita mengumpulkan berbagai macam sampah, dari itu plastik, itu kertas, kosmetik, sampai tekstil. Ini sebenarnya lebih kayak awareness ya kepada orang bahwa memilah sampah itu penting. Sampah yang kami kumpulkan, kita bekerja sama dengan beberapa mitra. Misalnya kalau untuk sampah yang kertas, plastik, itu semuanya akan diambil oleh Recosystem. Mereka adalah sebuah perusahaan pengelolaan sampah bertanggung jawab. Kemudian kalau yang tekstilnya, kita kerjasama dengan beberapa UMKM dan juga dengan Abel, perusahaan yang mengolah sampah tekstil menjadi filler untuk seperti sofa, untuk boneka, dan lain sebagainya. Recycle atau upcycle itu bukan sebuah solusi yang terbaik ya, tapi memilah sampah itu harus kita lakukan. Usaha untuk berusaha menjadi lebih bertanggung jawab meskipun langkahnya kecil, tapi setiap perubahan itu efeknya sangat bagus. Ya, edukasi sangat diperlukan di segala bidang. Mungkin di sistem materi pendidikan belum ada gitu, dan kalau bisa dimasukin itu bagus sekali gitu. Memang ada beberapa gerakan, mereka datang ke pesisir pantai di Indonesia, mereka membuat pendidikan untuk anak-anak nelayan gitu. Karena kalau bapaknya udah susah ya. Saya waktu itu juga pernah, kita bersama gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik. Kemudian Pak nelayan yang nganterin kita gitu, dia di kapal gitu lagi makan, terus dia langsung buang aja gitu ke laut gitu. Terus saya sampai shock gitu ya, Pak Bapak nggak lihat nih kita sedang apa gitu kan. Terus dia bilang, aduh nggak usah repot-repot, lihat nih bentar lagi juga hilang dari mata kita gitu. Jadi itu bener-bener aduh kayak gimana ya, ke orang tuanya lebih susah ya, orang tuanya lebih susah. Tapi kalau ke anak-anaknya, mereka adalah calon nelayan mungkin gitu, jadi mereka lebih teredukasi. Kita masuk di dekade di mana kita harus melakukan perubahan. Meskipun itu kecil tapi harus gitu. Karena kalau tidak, dekade selanjutnya kita hanya akan mengalami penurunan dari segala hal. Baik dari itu iklim, baik dari itu air, dan masih banyak lagi. Dan mungkin egois ya kalau kita bilang, oh mungkin saya udah nggak ada gitu. Tapi kan kita nggak memikirkan generasi yang mendatang. Ini bukan tentang menyelamatkan bumi, tapi ini tentang menyelamatkan generasi mendatang yang masih hidup terus. Setiap individu, setiap pengusaha, mau itu temannya cuma 5 atau 5.000, harus menyuarakan, harus memberitahu teman-temannya tentang hal ini. Bahwa penting sekali kita untuk berubah gitu, dan berubah tuh nggak mudah, tapi bisa dimulai dari diri sendiri. Contohnya, minum tidak usah pakai sedotan. Kita udah diciptakan dengan bentuk mulut yang bisa minum kok gitu, kecuali memang kalau kita sakit ya.
Kalau misalnya kita ingin konsumsi, konsumsilah dengan bijak. Pakailah suatu produk dengan masa pakai yang panjang. Kalau rusak bisa dibetulin, atau kalau baju bisa dijahit. Pakailah sepanjang-panjangnya gitu, dan gunakan dengan bijaksana juga. Sebenarnya bumi nggak apa-apa, dia punya cara sendiri untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Tapi kan kita harus memikirkan manusianya ya, yang untuk hidup ini, supaya mereka bisa hidup dengan nyaman ke depannya. Karena kita harus menjadi bagian dari solusi, bukan jadi bagian dari polusi.